Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Wiku Haji Sugiri, MPD selaku dosen mata kuliah kurikulum dan pembelajaran serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini. Perkenalkan, saya Anazina Fitri yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Adapun topik yang akan dibahas adalah kurikulum 2013 dan pembelajaran tematik dengan anggota dari kelompok 4 yaitu Ii Nur Indah dan Halimatus Sa'diyah. Baik, sebelum memulai presentasi hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah satu kali. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari kelompok 4. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia hadir pada Zoom meeting kali ini. Nah, saya Halimatus Sa'diyah sebagai pemateri pertama dan rekan saya Nur Iin Indah Rahmawati sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menyampaikan materi yang bertemakan tentang kurikulum 2013 dan kurikulum tematik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum. Materi kita pada siang hari ini ada 4 topik. Yang pertama adalah pengertian kurikulum, yang kedua yakni pengertian dari kurikulum 2013, yang ketiga adalah pembelajaran tematik, dan yang terakhir adalah implementasi pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar. Lanjut, Mbak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kurikulum. Nah, kurikulum di sini itu didefinisikan sebagai seperangkat rencana yang berisikan suatu tujuan dan bahan pelajaran yang digunakan untuk pedoman atau panduan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran sehari-hari. Lanjut. Sedangkan pengertian dari kurikulum 2013 ialah sebuah kurikulum yang lebih mengedepankan skill, pengetahuan, pemahaman, dan pendidikan karakter bagi peserta didik. Dan diharapkan mereka itu mampu untuk memahami dan menerapkan setiap hal yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan mereka itu lebih produktif, kreatif, inovatif, serta afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegritas. Selanjutnya yakni konteks dasar kurikulum 2013. Nah, ada beberapa faktor yang meliputi, yang pertama adalah faktor internal, biasanya terkait dengan keadaan pendidikan yang dikaitkan dengan dasar-dasar pendidikan yang berpusat pada standar pendidikan nasional. Yang kedua yakni faktor eksternal, diantaranya berkaitan dengan ranah globalisasi dan dengan berbagai macam isu yang dapat dikaitkan dengan berbagai macam masalah di lingkungan sekitar. Perkembangan teknologi dan informasi, kemajuan bidang dalam industri kreatif dan budaya, serta pertumbuhan pendidikan di tingkat internasional. Yang ketiga ada untuk memperbaiki pola pikir siswa.
Selanjutnya untuk menguatkan tata kelola kurikulum, dan yang terakhir adalah untuk menguatkan materi. Tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama yakni ada kegiatan pendahuluan yang meliputi pengkondisian suasana pembelajaran yang menyenangkan, diskusi kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya dan yang akan dilaksanakan. Berikutnya penyampaian kompetensi yang akan dicapai serta manfaatnya, serta penyampaian lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Dalam hal ini, siswa itu melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, kegiatan yang dilakukan ialah membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah kriteria buku dalam kurikulum 2013. Yang pertama adalah dalam kurikulum 2013, buku itu ditulis mengacu kepada konsep KI, KD, dan silabus. Yang kedua yakni dalam mengajar ada dua jenis buku. Yang pertama ada buku siswa dan yang kedua ada buku guru. Yang ketiga, buku siswa itu lebih ditekankan kepada aktivitas dasar, bukan merupakan bahan bacaan bagi siswa. Yang keempat, setiap buku itu memuat model pembelajaran dan proyek yang akan dilakukan oleh siswa. Dan yang terakhir adalah buku guru itu memuat panduan bagi guru dalam mengajarkan materi kepada siswa-siswanya. Selanjutnya yakni aspek penilaian. Yang pertama ada aspek pengetahuan. Nah, aspek ini itu dalam pembelajaran ya bertujuan untuk menambah wawasan siswa dalam suatu bidang. Yang kedua adalah keterampilan. Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa dalam mengerjakan suatu soal atau proyek ya agar siswa tersebut itu dapat terlatih. Yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Nah, aspek ini itu merujuk kepada penilaian sikap dan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iin Nur Indah Ramawati. Kepada Mbak Iin dipersilakan. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu pembelajaran tematik. Nah, apa sih pembelajaran tematik itu sendiri? Nah, pembelajaran tematik ialah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran pada beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian itu dijadikan satu atau dikemas dalam satu bentuk yang disebut dengan tema. Dan menurut Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum SD, disebutkan dengan tujuan dari pembelajaran tematik ini adalah menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpang tindih materi, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna, memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep ini semakin baik dan meningkat. Sedangkan ruang lingkup dari pembelajaran tematik itu sendiri meliputi semua kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran, kecuali mata pelajaran agama. Contohnya seperti matematika, bahasa Indonesia, PPKN, seni budaya, penjas orkes, IPA, dan IPS. Nah, beberapa mata pelajaran ini hanya berfokus pada tema alam dan kehidupan manusia. Dan untuk mata pelajaran agama tidak menggunakan pembelajaran berbasis tema atau tematik terpadu. Nah, pembelajaran tematik ini juga memiliki sisi kelebihan dan kelemahan. Dari beberapa artikel dan jurnal yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik ini mempunyai kelebihan, yaitu diantaranya menyenangkan, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan hasil belajar dapat bertahan lama.
dan juga mengembangkan keterampilan berpikir dan menumbuhkan keterampilan sosial. Sedangkan untuk kelemahan dari pembelajaran tematik ini adalah seorang guru kurang bisa menguasai secara mendalam penjabaran dari masing-masing mata pelajaran di tema ini, sehingga pembelajaran tematik ini akan merasa kesulitan untuk mengaitkan dengan materi pokok. Oke, next. Dan yang selanjutnya adalah karakter pembelajaran tematik. Nah, yang pertama, berfokus pada siswa. Nah, pembelajaran tematik ini berfokus pada siswa karena guru hanya sebagai fasilitator atau yang memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik dan mengutamakan kepentingan peserta didiknya. Sedangkan untuk siswa, dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik, karena peserta didik akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan konkret yang diharapkan peserta didik ini dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Next. Dan yang selanjutnya yaitu pembelajaran tematik lebih bersifat fleksibel dan juga difokuskan kepada tema-tema yang berkaitan langsung dengan kegiatan sehari-hari yang terjadi di sekitar lingkungan. Lalu yang selanjutnya menjelaskan berbagai macam konsep dari beberapa mata pelajaran. Nah, hal ini bertujuan agar siswa dapat memahami berbagai konsep yang diberikan secara utuh. Poin ketiga tadi, pembelajaran tematik ini lebih bersifat fleksibel karena guru dengan mudah mengaitkan suatu materi dengan materi yang lainnya yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang keenam, siswa dapat belajar sekaligus bermain dalam satu waktu. Dan yang ketujuh yaitu hasil pembelajaran sesuai dengan ketertarikan peserta didik terhadap suatu hal, karena peserta didik ini mendapatkan peluang dari guru atau fasilitator tersebut untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Lalu yang terakhir, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, karena dalam pembelajaran ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat berinteraksi dengan sesamanya. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar. Nah, implementasi kegiatan pembelajaran ini tidak sepenuhnya sempurna karena lebih memfokuskan potensi yang dimiliki siswa yang berlandaskan humanisme dan lebih menyesuaikan sisi psikologis peserta didik, sehingga pada aktivitas ini lebih menyatu serta terhubung menggunakan sisi psikologi siswa yang menyesuaikan dengan psikologi belajar tersebut. Contohnya pada kelas 1. Nah, psikologi anak pada kelas 1 ini masih cenderung ke arah bermain. Sehingga untuk membentuk kreativitas anak dalam pembelajaran tematik ini, kegiatan siswa itu lebih cenderung ke arah yang menyenangkan seperti bermain, bernyanyi, atau berkreasi yang lainnya. Sehingga siswa bisa melakukan kegiatan ini bermain sembari belajar. Dengan demikian belajar pun menjadi lebih menyenangkan dan juga lebih mudah memahamkan kepada peserta didik. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu tahapan pembelajaran tematik. Yang pertama ada penyusunan perencanaan. Nah, penyusunan perencanaan ini yang menentukan arah keberhasilan dari suatu metode pembelajaran yang diberikan kepada murid. Nah, perencanaan ini direncanakan pada rangka aplikasi untuk pembelajaran tematik yang lebih maksimal. Sedangkan untuk penerapannya, guru akan melaksanakan perencanaan tersebut dalam proses kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dalam rancangan perencanaan tadi, dan pembelajaran tematik ini dapat diaplikasikan dan diimplementasikan sesuai dengan fasilitas yang ada. Sedangkan yang selanjutnya yaitu evaluasi atau refleksi. Nah, evaluasi atau refleksi ini adalah tahap terakhir dari pembelajaran tematik yang mana guru akan menilai proses yang dilalui oleh murid-murid. Nah, evaluasi tersebut juga akan ditujukan pada pengukuran tahap pemahaman serta pengembangan sikap dari murid-murid yang diamati oleh guru setiap harinya.
Selain itu, evaluasi ini juga dapat disediakan dalam bentuk formasi karya siswa yang mana kegiatan pembelajarannya bisa dipresentasikan. Contohnya dalam satu gambar atau pameran yang lainnya. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Waktu akan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasan yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Saya batasi sebanyak 3 pertanyaan. Bagi penanya menyebutkan nama dan dari kelompok berapa. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, Mbak Devi. Silakan mengutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Di sini saya ingin bertanya, saya dari perwakilan kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana contoh pembelajaran integratif interdisipliner menurut pemateri? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Devi. Selanjutnya dari Mas Syahru, silakan. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini saya tadi sudah menangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, bahwasanya kan kurikulum 2013 menjadikan siswanya itu lebih terampil, aktif dan juga dia juga peka terhadap dan persoalan yang ada di sekitarnya, begitu ya, dengan cara gurunya bisa mengaitkan pembelajaran dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Nah, akan tetapi permasalahannya di sini adalah ketika gurunya itu sudah mengalami fase-fase di mana ya non sewu nggih, seperti sikap seperti mulai ada males-malesnya begitulah. Apakah mereka ini butuh sebuah suplemen atau bagaimana? Kalau semisal gurunya sudah seperti ini kan kekhawatirannya nanti adalah kepada itu pengaplikasian dari kurikulum 2013 itu sendiri. Jadi bagaimana langkah dan solusi dari pemateri? Mungkin seperti itu saja, Mbak. Ya, terima kasih Mas Syahru. Sudah ada 2 pertanyaan, kurang 1 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, mungkin belum ada pertanyaan lagi ya. Cukup 2 dulu ya. Saya bacakan ulang pertanyaannya dari Mbak Devi. Bagaimana contoh pembelajaran integratif interdisipliner? Kemudian pertanyaan dari Mas Syahru, jika guru-guru pada usia produktif yang masih produktif tetapi malas dalam menyusun materinya, lalu bagaimana solusi yang bisa dilakukan menurut pemateri? Mungkin pemateri bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devi. Bagaimana contoh pembelajaran integratif interdisipliner? Nah, pendekatan integratif interdisipliner ini ialah suatu pendekatan yang pembelajarannya itu menggabungkan kompetensi dasar yang satu dengan kompetensi dasar yang lainnya, sehingga dapat saling memperkuat proses pembelajaran yang ada. Nah, contohnya itu dalam pembelajaran tematik di SD atau MI. Pembelajaran tersebut itu menggunakan pendekatan integratif interdisipliner yang di mana menggabungkan mata pelajaran pengetahuan alam yang diintegrasikan ke kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia dan kompetensi mata pelajaran matematika. Jadi seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ima. Bagaimana Mbak Devi? Apakah ada feedback? Sudah cukup. Terima kasih Mbak pemateri dan juga Mbak moderator. Ya, terima kasih Mbak Devi. Selanjutnya pemateri bisa menjawab pertanyaan dari Mas Syahru. Saya persilakan. Baik, untuk pertanyaan dari Mas Syahru.
pada intinya solusi ya. Jadi faktor penyebabnya itu sendiri bisa jadi faktor internal atau eksternal dari guru itu sendiri. Nah, kalau faktor internal itu kan dari diri sendiri ya, dari niatnya, dari gurunya itu sendiri, dari diri guru itu sendiri. Nah, maka yang harus diperbaiki yakni niat dan tujuan dalam bekerja, dalam mengajar. Kan kadang ada seseorang yang niatnya memang tujuannya untuk mencari uang. Nah, sedangkan profesi guru ini sendiri terkenal dengan gaji yang masih minim di beberapa daerah, terutama daerah pelosok. Nah, dalam hal ini, gaji yang minim itu dapat menyebabkan demotivasi dalam bekerja. Nah, jadi dari solusinya itu sendiri, guru itu harus memperbaiki niatnya, niat dalam bekerja. Seperti itu, Mas Syahru. Terima kasih Mbak Ima. Bagaimana Mas Syahru? Apa ada tanggapan? Ya, itu juga bisa ya. Nah, kemudian kalau semisal dirinya sendiri sudah seperti itu, apakah mungkin ada dorongan dari yang lain atau dari pihak eksternalnya ingin membantu memberikan solusinya gitu, bagaimana Mbak? Silakan Mbak Ima. Kalau pihak eksternal bisa dari mungkin kepala sekolah yang memberikan pengawasan atau penilaian dalam setiap pembelajaran sehingga guru itu merasa diawasi atau merasa, oh ini loh aku ada tanggung jawab yang besar untuk mengemban amanah untuk menyampaikan apa saja materi yang akan disampaikan kepada siswa untuk mencerdaskan siswa-siswanya. Jadi bisa dilakukan evaluasi dengan pengawas atau kepala sekolah yang ada di sekolah supaya itu guru itu merasa ada beban tanggung jawab gitu supaya nggak seenaknya sendiri dalam bekerja seperti itu Mas. Ya, bagaimana Mas Syahru? Bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih pemateri dan moderator. Ya, terima kasih. Kedua pertanyaan sudah dijawab oleh pemateri. Selanjutnya saya buka lagi sesi kedua yaitu 1 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya saya persilakan. Silakan kepada teman-teman, kurang 1 pertanyaan lagi. Sambil menunggu 1 pertanyaan, mungkin dari teman-teman, oh ini sudah ada, dari Mbak Elvita. Baik, materi saya bacakan ya untuk pertanyaannya. Mbak Elvita dari kelompok 5, pertanyaannya apa yang dimaksud berlandaskan humanisme? Mungkin dari pemateri bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Elvita. Apa yang dimaksud dengan berlandaskan humanisme? Nah, berlandaskan humanisme ini maksudnya memiliki konsep bahwa manusia ini memiliki kemampuan untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang dimilikinya secara mandiri. Nah, humanisme dalam pendidikan ini juga perlu agar peserta didik ini mampu membangun empati dan simpatinya atas penderitaan orang lain, dan pendidikan yang efektif adalah juga pendidikan yang berpusat atau berfokus pada siswa. Sedangkan dasar pendidikannya adalah apa yang menjadi minat dan kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik ini. Sedangkan guru membantu peserta didik untuk menemukan, mengembangkan, dan mencoba mempraktekkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Nah, pada intinya, berlandaskan humanisme ini maksudnya adalah berfokus pada siswa tersebut agar bisa lebih mandiri dan menemukan apa yang menjadi potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iin. Bagaimana Mbak Elvita? Bisa diterima jawabannya?
Ya, terima kasih ya Mbak Elvita. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini saya tutup ya, karena waktu sudah hampir 30 menit. Terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Maka saya akan menutup pertemuan hari ini. Sebelum itu, kita dapat mengambil kesimpulan pada materi hari ini, yaitu untuk kesimpulannya, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengedepankan bahan ajar yang menggunakan tahap perkembangan peserta didik, sedangkan pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengedepankan tema dengan beberapa mata pelajaran. Nah, untuk penggunaan kurikulum 2013 yang berbasis pada pendidikan tematik lebih ditujukan pada keseluruhan bidang studi dan mengembangkan kualitas siswa dari berbagai bidang, supaya siswa dapat dituntut untuk menjadi kreatif, aktif di dalam pembelajaran. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Di sini saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.